Salam Bapak Ibu semua. Shalom. Mari kita memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari nomor 97 ayat 1 sampai ayat 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit. Ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang maha mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya, agar kuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut, di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi. Kudus
Hukum Tuhan untuk kita pada perayaan peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini tertulis pada kitab Markus 1 ayat 15. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan atas pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku.
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan, epistel pada perayaan peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini, tertulis pada kitab Mazmur 68, ayat 8 sampai dengan ayat 19. Kita baca secara bergantian. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah, Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan ya Allah, Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Sehingga kawanan hewan-Mu menetap di sana, dalam kebaikan-Mu Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas ya Allah. Tuhan menyampaikan sabda, orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Raja-raja segala tentara melarikan diri, dan perempuan di rumah membagi-bagikan jarahan. Maukah kamu berbaring di antara kandang-kandang, sayap-sayap merpati bersalut dengan perak, bulu kepaknya dengan emas berkilau-kilauan. Ketika Yang Maha Kuasa menyerahkan raja-raja di sana, turunlah salju di atas gunung Salmon. Gunung Allah, gunung Basan itu, gunung yang berpuncak banyak, gunung Basan itu. Hai gunung-gunung yang berpuncak banyak, mengapa kamu menjeling cemburu kepada gunung yang dikehendaki Allah menjadi tempat kedudukannya? Sesungguhnya Tuhan akan diam di sana untuk seterusnya. Kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya. Tuhan telah datang dari Sinai, masuk ke tempat kudus. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Dia sang raja peneguh
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, seperti teman-teman kita di seluruh dunia mengaku, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita hari ini di peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, tertulis dalam surat Kisah Para Rasul pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu
akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita kembali merayakan salah satu hari perayaan besar bagi seluruh orang Kristen, seluruh orang percaya, yaitu peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sungguh sesuatu yang patut kita syukuri sebagai orang-orang percaya bahwa kenaikan Yesus ke surga menjadi momen yang penting bagi setiap kita tanpa terkecuali. Yesus yang sudah bangkit naik ke surga sebagai pemuliaan dirinya, bahwa kenaikannya ke surga bukan untuk meninggalkan dunia dan meninggalkan orang-orang percaya. Namun kenaikan Yesus ke surga justru membuktikan bahwa Dia Tuhan yang datang dari atas, yang hidup dan yang berkuasa. Sesungguhnya selama masa pelayanan Yesus di tengah-tengah dunia ini pun banyak hal tentang dirinya, tentang keberadaannya, bahkan tentang tujuannya sendiri yang sebenarnya sudah Ia sampaikan kepada para murid-muridnya. Walaupun para murid Tuhan sepenuhnya belum mengerti tentang apa yang disampaikan oleh Tuhan sendiri. Dari mana Yesus datang? Dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 23, Yesus berkata, "Aku dari atas, aku bukan dari dunia ini." Marharorowan sian gijang do ibana sian surgo, dang sian portibion ianggo harorona, alaina ro tutonga tongani portibion do ibana. Bahkan Yesus sendiri juga telah mengingatkan para muridnya bahwa akan tiba saatnya Ia juga akan kembali ke tempat dari mana Ia berasal untuk menyiapkan tempat bagi setiap muridnya, bagi setiap orang-orang yang percaya. Itu sebabnya dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ketiga pun Injil Yohanes mencatat di sana, Yesus mengatakan, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, itu sebabnya aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Artinya kenaikan Yesus ke surga salah satu tujuannya adalah untuk mempersiapkan tempat bagi kita, untuk mempersiapkan segala sesuatu bagi kita. Dan itu yang sebelumnya disampaikan kepada para murid-muridnya. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pasti bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah suatu fakta yang terjadi dalam sejarah, bukan cerita yang dibuat-buat. Karena bagaimanapun disebutkan dalam surat Kisah Para Rasul ini, ada saksi yang menyaksikan secara langsung peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yaitu para murid-muridnya sendiri. Kalau kita membaca di ayat sebelumnya, masih dalam surat Kisah Para Rasul pasal yang pertama ini ayat yang ketiga, dengan jelas diberitakan di sana bahwa setelah peristiwa kebangkitannya 40 hari lamanya, Yesus secara berulang-ulang menampakkan dirinya kepada para muridnya, kepada orang percaya. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia Yesus yang mati sudah benar-benar bangkit. 40 hari setelah kebangkitannya, Ia masih menampakkan dirinya. Mengapa ini perlu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit, dan juga demi melawan berita bohong yang disebarkan bahwa Yesus itu tidak benar-benar bangkit, tetapi mayatnya dicuri oleh para murid-muridnya sendiri. Karena itu penampakan Yesus selama 40 hari lamanya telah membungkamkan berita kebohongan yang disebarkan pada zaman itu bahwa Yesus tidak benar-benar bangkit. Sekali lagi kebangkitan Yesus membungkamkan kebohongan yang disebarkan. Dan dari sini pula kita diingatkan bahwa sehebat apapun bentuk
kebohongan yang dirangkai oleh seseorang, atau sehebat apapun bentuk kebohongan yang dirancang oleh dunia ini, tetapi pada waktunya kebenaran Tuhan akan membungkamkannya. Sehebat apapun seseorang berbohong, tetapi suatu saat kebenaran Tuhan akan membungkamkan kebohongan itu. Keyakinan ini yang membuat kita sebenarnya semakin mensyukuri setiap kebenaran Tuhan yang dinyatakan kepada setiap kita, termasuk melalui peristiwa kenaikannya ke surga yang membuktikan bahwa apa yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Yesus benar-benar terjadi. Apa yang sebelumnya sudah dinubuatkan benar-benar menjadi kenyataan. Yesus mati, dia bangkit, bahkan ia naik ke surga. Kalau kita perhatikan kembali nats sebelum nats kita ini, ia mengumpulkan para muridnya di Bukit Zaitun yang di dekat Yerusalem. Dan ia melarang para muridnya untuk meninggalkan Yerusalem demi untuk menantikan janji Bapa. Namun para muridnya sendiri justru merespon dengan bertanya tentang restorasi Israel. Kalau kita memperhatikan di ayat yang ke-6, mereka bertanya kepada Yesus, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Sekali lagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sepertinya kerangka pikir para murid saat itu masih menganggap bahwa Yesus adalah Mesias, Raja yang hanya kedatangannya membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi pada saat itu. Dan jika kita perhatikan nats kita ini lagi, bahwa Yesus tidak menjawab langsung berkaitan dengan pertanyaan para murid, apakah Yesus mau memulihkan kerajaan Israel kembali. Namun Yesus mengarahkan para murid. Justru ia mengarahkan para murid untuk menerima tanggung jawab besar yang diberikan oleh Tuhan kepada para murid, yang merupakan panggilan kepada setiap murid, kepada setiap orang percaya untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Untuk menjadi saksi Kristus, menyaksikan kebenaran, keadilan, kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ini adalah sebuah pesan penting, sebuah tanggung jawab, tugas pengutusan yang disampaikan kepada para murid. Dan kisah para rasul sendiri memberikan jawaban bahwa Roh Kudus akan menyertai kamu, memberikan kekuatan bagi para murid untuk melaksanakan tugas pengutusan itu, yaitu menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan panggilan ini bukan hanya menjadi panggilan bagi para murid, akan tetapi menjadi panggilan bagi setiap kita. Ketika Tuhan menghadirkan kita di tengah-tengah dunia ini, menjadi panggilan setiap orang percaya untuk bersaksi dan melayani di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun kita sadar bersaksi atau menjadi saksi, ini bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan. Sekalipun kita sadar ini penuh dengan risiko dan tantangan. Itu sebabnya kalau ada satu-satu peristiwa, ada banyak orang yang sulit menjadi saksi. Sulit menjadi saksi suatu perkara karena merasa akan repot dan susah jika bertemu dengan pihak-pihak yang bertentangan. Saya pikir ini juga menjadi pergumulan bersama bagi setiap kita sebagai orang Kristen yang dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan, bersaksi tentang karya Tuhan, tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pastinya kita juga menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan. Walau demikian, menjadi saksi Kristus seharusnya bukan menjadi beban bagi setiap kita, tapi ini menjadi sebuah keharusan. Kita harus benar-benar sadar
bahwa menjadi saksi Kristus adalah panggilan bagi setiap kita. Bahkan ini adalah suatu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita manusia yang terbatas ini. Tetapi Tuhan memanggil kita menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini yang pastinya harus kita respon dengan penuh sukacita. Ketika Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab, Tuhan pasti berjanji menjamin penyertaannya. Ketika kita menerima panggilan itu, ketika saya menerima panggilan menjadi pemberita Injil Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan menjamin penyertaan. Sejak awal sebelum kenaikannya ke surga, Tuhan juga menjanjikan penyertaannya kepada para murid, kepada kita, memberikan Roh Kudus, memberikan kuasa. Dan melalui kuasa tersebut kita akan dimampukan untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Salah satu contoh adalah murid dari Tuhan Yesus sendiri yang bernama Rasul Petrus. Ketika Yesus ditangkap dan akan menghadapi kematiannya, ia menyangkal Yesus dalam rasa takutnya. Saya tidak mengenal dia. Ada kuboto isi nani hatam munai. Di dokimana tua kaparopuan yang merasa bahwa perempuan itu mengenal siapa Rasul Petrus. Tetapi Petrus menyangkalnya sekali lagi dalam rasa takutnya. Namun setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan para murid termasuk Rasul Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, kita dapat membaca dalam Kisah pasal 2 ayat 14 sampai ayat 40. Bagaimana beraninya Rasul Petrus menyaksikan tentang Tuhan melalui khotbahnya. Bahkan dalam sejarahnya Rasul Petrus juga tidak takut akan ancaman kematian. Dalam sejarahnya ia juga mati disalibkan. Namun ia berkata, aku tidak layak disalibkan seperti Tuhanku. Itu sebabnya ia disalibkan dengan kepalanya ke bawah dan kakinya ke atas. Sekali lagi setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, Rasul Petrus dan murid-murid lainnya, bahkan banyak orang percaya yang tidak lagi takut menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa dalam hidup ini kita sadar bahwa ada banyak godaan sekaligus ancaman yang kita terima, membuat sebagian orang takut dan mengabaikan tugas panggilannya. Namun firman Tuhan telah mengingatkan kita bahwa sekalipun kita berada di tengah-tengah dunia yang begitu rusak, namun kita diminta untuk tidak menjadi sama dengan dunia. Orang percaya yang berada di tengah-tengah dunia justru diminta untuk memiliki cara hidup yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, menjadi saksi Kristus. Yang pasti bukan saksi Kristus yang penuh kemunafikan. Bukan menjadi saksi Kristus melalui perkataan, namun tidak menjadi teladan melalui hidupnya. Ketika kita menyandang status kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus punya cara hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebagai saksi Tuhan, hari kita harus meninggalkan cara hidup lama kita, yang tentunya jauh berbeda dengan cara hidup orang dunia ini. Melalui aktivitas kita apapun, melalui pekerjaan kita, melalui pelayanan kita. Karena jika tidak, maka orang akan menertawakan kita dan hidup kita hanya akan menjadi batu sandungan. Menjadi saksi itu tidak mudah. Tetapi ketika Tuhan menjanjikan penyertaannya, maka kita akan mampu dan dimampukan untuk meninggalkan cara hidup lama, kemudian memasuki dan menjalani hidup yang baru, hidup melalui penyertaan Tuhan. Karena itu melalui peringatan hari kenaikan Tuhan ke surga hari ini, kita diingatkan bahwa betapa kita punya Tuhan yang maha kuasa, yang maha berkuasa, yang datang dari surga, yang pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan ia datang kembali dengan cara yang sama seperti yang diingatkannya kepada para murid-muridnya. Tuhan yang berkuasa, yang datang dari surga, yang kembali ke surga. Tapi Tuhan dia yang sangat peduli dengan kita. Gudang do inganan di bagas ni damang.
Dan ini juga mengingatkan setiap kita bahwa dunia bukanlah tempat yang abadi bagi setiap kita. Dunia dengan segala kenikmatannya jangan pernah membuat kita berat untuk meninggalkan segala apa yang kita miliki di tengah-tengah dunia ini. Karena memang hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga mengingatkan kita, dunia ini hanya tempat perhentian sementara, tapi ada tempat kekal abadi. Nasopina ulini tangani jolma, napina radini di bata, tuakana porsia di ibana, sahat roh di ujungna. Kalau Rasul Petrus menggambarkan tempat tinggal kita di dunia ini seperti kemah yang hanya dibangun sementara, gambaran dari kehidupan bangsa Israel selama di perjalanan di padang gurun 40 tahun. Mereka mendirikan kemah yang sebentar akan mereka buka kembali untuk melanjutkan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Demikianlah gambaran dari tempat tinggal kita di dunia ini. Napinauli ni tangan ni jol madui di doka postel Paulus ali adong do inganan naso pinauli ni tangan ni jolma ima surgo hasonangani. Siapa yang dapat memberikan tempat itu bagi kita? Tentu Tuhan yang naik ke sorga dan akan kembali dari sorga. Karena itu harga yang harus kita bayar, bahwa ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi kita di tengah-tengah dunia ini, Tuhan mengingatkan kita agar kita menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Sebagaimana diingatkan melalui topik minggu kita hari ini. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kemanapun kita bertugas, kemanapun kita melayani, Tuhan meminta kita menjadi saksinya, menjadi teladan, baik melalui perkataan dan juga perbuatan. Hataridaan nyata ni halak Kristen dang Jupang holan ditiki di bagasan parsauran, di bagas joro ni debata. Tapi ketika keluar dari tempat ini pun kita tetap dipanggil menjadi saksi Tuhan. Sekali lagi, dimanapun kita berada, Roh Kudus memampukan kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam sorga, di peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari ini, mengingatkan kami betapa Engkau Tuhan yang berkuasa yang datang dari surga, mempersiapkan tempat bagi setiap kami, agar kami juga dalam pengharapan kami, sekalipun kami hidup di tengah-tengah dunia ini, tapi kami meyakini bahwa ada tempat yang abadi yang Tuhan telah persiapkan bagi setiap kami. Karena itu Tuhan, ketika Engkau masih memberikan kami kesempatan, ajar kami untuk senantiasa hidup di dalam panggilan kami. Tanggung jawab kami menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dengan kesediaan kami meninggalkan hidup lama, hidup di dalam hidup yang baru, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Karena itu berkatilah kami Tuhan, seluruh jemaat-Mu, dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah setiap perkataan kami dan teladan hidup kami menjadi saksi bagi setiap orang di sekitar kami. Dan kami mulai dari rumah kami masing-masing, di lingkungan kami, bahkan di lingkungan yang paling luas, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan dan semakin banyak yang percaya kepada Engkau Tuhan, Juru Selamat yang berkuasa menyelamatkan kami di dalam kehidupan kami. Karena itu berkatilah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, kuatkanlah kami menjalani kehidupan kami. Tuhan juga yang senantiasa menguatkan mereka yang lemah, Tuhan menghibur mereka yang berduka. Tuhan, kami juga berdoa Engkau yang menyembuhkan dan memulihkan mereka yang sakit, dan Engkau yang memelihara setiap iman percaya kami dan anggota jemaat-Mu ya Tuhan, supaya kami tetap memelihara iman percaya kami kepada Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dan menyerahkan persembahan kita.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkan hikmat dari surga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surgalah tempat yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada para pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkati semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka, apabila mereka berkumpul di gedung gereja atau di gedung sekolah atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. So
sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.